Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi UTBK Bahasa Inggris. Nah, di video-video sebelumnya atau di video-video yang lalu, kita telah banyak membahas materi bahasa Inggris yang sering keluar dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada beberapa materi, kita telah membahas materi pertama sampai ke materi yang ke-8. Berarti di video ini kita akan membahas materi yang ke-9 dan yang ke-10, yaitu reference dan sinonim. Oke, langsung saja kita ke materinya, yaitu materi yang pertama adalah reference. Oke, nah reference ini artinya referensi atau rujukan kata. Tipe-tipe pertanyaannya atau typical question-nya itu yang pertama, the word refers to, jadi kata yang ada pada titik-titik ini merujuk pada atau mengacu pada. Kemudian yang kedua, the pronoun refers to. Nah, pronoun itu kan kata ganti. Jadi kata ganti yang ada pada kata titik-titik ini mengacu pada atau merujuk pada apa. Nah, untuk triknya atau trik untuk menemukan rujukan kata dalam teks itu adalah yang pertama, kenali pronoun atau kata ganti yang ditanyakan. Apakah singular atau plural? Nah, singular ini kan artinya bentuk tunggal, sedangkan plural itu bentuk jamak. Nanti kita bahas. Yang kedua, cermati kata benda yang ada dalam kalimat sebelumnya. Jadi, kita harus fokus ke kalimat sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pilih opsi jawaban yang sesuai. Kita langsung ke contoh soal. Ke contoh soal yang pertama. The word it's in has fallen to 24 due to its extensive. Paragraph 2 refers to. Jadi kata it's di kalimat has fallen to 24 due to its extensive di paragraf 2 itu merujuk pada, di mana nih kalimatnya? Di sini ya, has fallen. Kita baca dulu, has fallen to 24 due to its extensive deforestation over the past 30 years. Nah, untuk menjawab soal seperti ini sebenarnya kita tidak perlu membaca artinya, tapi kita bisa gunakan triknya, yaitu kita cermati kita cermati kata di kalimat sebelumnya. Nah, di kalimat sebelumnya itu apa sih? Kita mulai dari kata river. Nah, river flows decline and smaller amount of quality water-rich cities and agricultural lands, Columbia. 1 second in the world with freshwater reserve. Jadi, di kalimat sebelumnya itu ada kata Columbia. Nah, kalau kita lihat opsi jawabannya ini adalah nama-nama negara. Ada Columbia, Australia, Malaysia, Madagaskar, dan Kuala Lumpur. Nah, di kata it's ini merujuk pada kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya apa? Yaitu Columbia. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, kenapa bukan Madagaskar? Madagaskar ini juga ada di kalimat sebelumnya. Tapi antara Madagaskar dengan kata it's atau atau kalimat yang ada kata Kolumbianya ini berbeda. Artinya kata Madagaskar ini ada di kalimat lain, sedangkan kata Columbia dengan kata it's ini juga ada di kalimat lain. Jadi bukan satu kesatuan. Nah, sedangkan kata it's dengan kata Columbia ini adalah satu kesatuan atau satu kalimat. Berarti kita bisa langsung tentukan bahwa kata it's ini sebenarnya merujuk ke kata Columbia, bukan Madagaskar. Jadi tanpa kita artikan kalimatnya, kita bisa menemukan jawabannya. Nah, untuk memperkuat jawaban kita bisa artikan kalimatnya. Kita mulai dari kata river. River flow decline and smaller amount of quality water-rich cities and agricultural lands,
Columbia. Aliran sungai menurun dan kualitas air dalam jumlah yang lebih sedikit mencapai kota dan lahan pertanian di Columbia. Kemudian lanjut. 1/2 in the world with freshwater resource. Yang pernah menempati urutan kedua di dunia dengan cadangan air tawar has fallen to 24 due to its extensive deforestation over the past 30 years. Telah turun ke peringkat 24 karena luasnya penggundulan hutan 30 tahun terakhir. Jadi kalimatnya mengatakan bahwa kata its ini telah turun ke peringkat 24 karena penggundulan hutan, karena luasnya penggundulan hutan selama 30 tahun terakhir. Nah, siapa sih yang mengalami penggundulan hutan? Tentu di kalimat sebelumnya, yaitu Columbia, yang mana Columbia ini pernah menempati urutan kedua dengan cadangan air tawar terbesar di dunia. Tetapi ternyata turun ke 24, turun ke peringkat 24 karena adanya penebangan hutan secara luas atau secara besar-besaran selama 30 tahun terakhir. Berarti jawaban kita sudah tepat, yaitu opsi yang A, Columbia. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2, the pronoun they, paragraph 2, sentence 3, refers to. Jadi pronoun atau kata ganti they di paragraf 2 kalimat ketiga merujuk pada kata they di paragraf 2 kalimat ketiga. Mana nih? Ini kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga di sini nih. They also have an impact on the local and regional meteorology and are center for social problems such as crime, homelessness, and unemployment. Berarti yang ditandai di sini adalah kata they. Di sini ya, di kata pertama. Kata they ini kan artinya mereka. Nah, di triknya tadi, kita harus kenali dulu nih pronoun yang ditanyakan. Kita harus kenali kata ganti yang ditanyakan. Apakah singular atau plural. Oke, kita kembali ke soal. Nah, kata ganti atau pronoun dari kata they ini merupakan apa? Singular atau plural. Bentuk tunggal atau bentuk jamak. Nah, tentu kata they atau kata mereka ini merupakan bentuk plural atau bentuk jamak. Maka jika seperti itu, maka rujukan katanya itu pasti juga akan bentuk jamak atau plural. Nah, bentuk jamak itu selalu biasanya berakhiran S. Contohnya seperti ini. Book itu singular karena book ini artinya satu buku. Sedangkan books tambahan S itu adalah plural. Kenapa? Karena artinya lebih dari satu buku atau banyak buku. Berarti rujukan kata dari kata they ini sudah kemungkinan akan diakhirkan dengan huruf S. Nah, kalau kita lihat opsi jawabannya ada people, areas, resources, cities, and families. Nah, di sini B, C, D, dan E ini berakhiran S, berarti bentuknya adalah jamak atau plural. Berarti kemungkinan jawabannya ada di B, C, D, dan E. Berarti opsi A ini sudah pasti salah karena people ini merupakan bentuk singular atau bentuk tunggal. Nah, karena ada empat pilihan opsi, mau tidak mau kita harus artikan katanya. Nah, untuk mengartikan katanya itu kita juga harus merujuk ke kata
sebelumnya sesuai dengan triknya tadi bahwa cermati kata benda yang ada dalam kalimat sebelumnya. Jadi selain mengartikan kata, kita juga harus cermati kalimat sebelumnya karena kalimat sebelumnya itu akan berkaitan dengan pronoun yang kita ingin cari. Oke, kita baca dulu ya kalimatnya. They also have an impact on the local and regional meteorology. Mereka juga berdampak pada meteorologi lokal dan regional and are center for social problems such as crime, homelessness, and unemployment. Dan merupakan pusat untuk masalah sosial seperti kejahatan, tunawisma, dan pengangguran. Berarti sudah kita baca kalimatnya, kita baca lagi kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya dimulai dengan kata cities. Okay. Cities are environmentally harmful because they import many resources for the people that live there and they export their waste. Jadi artinya kota itu berbahaya bagi lingkungan karena mengimpor banyak sumber daya untuk orang yang tinggal di sana dan juga mengekspor limbahnya atau sampahnya. Berarti di sini mengatakan bahwa kota itu berbahaya. Nah, jika berbahaya maka akan berdampak pada sesuatu yang buruk. Nah, kata ini pasti merujuk ke kata kota. Kenapa? Karena di sini mengatakan bahwa mereka itu akan berdampak pada meteorologi lokal dan regional dan merupakan pusat untuk masalah sosial. Berarti jika merupakan pusat untuk masalah sosial itu merujuk pada kata kota. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu sinonim atau persamaan kata. Nah, sinonim ini juga sering muncul di soal-soal UTBK SNBT. Antara sinonim dan antonim, memang yang paling sulit itu adalah sinonim. Sehingga yang sering muncul di UTBK itu adalah sinonim, bukan antonim. Nah, sinonim ini memang agak sulit karena opsi-opsi jawaban dalam soal itu memiliki arti yang mirip. Jadi kita diminta untuk mencari makna yang paling mirip di antara yang mirip. Berbeda dengan antonim. Antonim itu mudah kita dapatkan jawabannya. Kenapa? Karena di opsi jawaban, antonim itu pasti akan berbeda dengan opsi-opsi lainnya. Jadi kita tinggal mencari di antara 5 opsi manakah opsi yang paling berbeda atau paling bertentangan atau paling berbanding terbalik dengan opsi-opsi lainnya. Oke, kita lanjut ke tipe pertanyaan dari sinonim atau typical question-nya. Yang pertama itu the word in line is closest in meaning to. Jadi kata pada titik-titik ini di baris titik-titik itu memiliki arti yang paling dekat dengan. Oke, yang kedua, the phrase is closest in meaning to. Jadi ungkapan yang ada pada titik-titik ini paling dekat artinya dengan. Kemudian yang ketiga, which of the following is the closest in meaning to the word? Manakah dari berikut ini yang paling dekat artinya dengan kata? Yang keempat, the word can be best replaced by. Kata yang ada dalam titik-titik ini sebaiknya diganti dengan. Kemudian yang terakhir, the word has similar meaning with. Jadi kata dalam titik-titik ini memiliki arti yang mirip dengan. Nah, trik untuk menemukan sinonim kata dalam teks atau paragraf itu yang pertama, cek konteks kalimatnya, baik kalimat sebelum maupun sesudah. Kemudian yang kedua, kita sesuaikan dengan jenis kata yang dicari sinonimnya. Dan yang ketiga, pilih opsi jawaban yang sesuai. Oke, tambahan, jadi dalam sinonim ini, kita tidak boleh langsung mengartikan katanya. Contohnya, A memiliki arti sama dengan B. Ini belum tentu. Kenapa? Karena kita harus sesuaikan dulu dengan konteks kalimatnya. Jadi, A itu bisa saja memiliki arti yang sama dengan C sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi, kita tidak
boleh langsung mengartikan kata ini sama artinya dengan kata yang itu. Itu tidak boleh, karena kita harus sesuaikan dulu dengan konteks kalimatnya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama atau nomor 3 dari video ini. Based on the passage, the word transform in paragraph 1 means, berdasarkan bacaan, kata transform di paragraf 1 itu memiliki arti. Oke, paragraf 1 kita baca dulu, itu ada di kalimat terakhir paragraf 1 atau paragraf pertama. Social media has become commonplace and the way we use technology has completely transformed the way we live. Jadi sosial media telah menjadi hal yang biasa dan cara kita menggunakan teknologi telah sepenuhnya mengubah cara kita hidup. Jadi transform ini artinya mengubah. Berarti kita cari nih di opsi jawaban mana sih yang paling tepat atau mana sih yang memiliki arti yang sama dengan kata transform. Apakah opsi yang A, maintain? Maintain ini artinya diperbaiki, berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, innovate. Innovate ini artinya berinovasi, jadi bukan juga opsi yang B. Opsi yang C, change. Nah, change ini artinya berubah atau mengubah. Nah, ini kemungkinan jawabannya karena memiliki arti yang sama dengan kata transform, yaitu mengubah. Kita simpan dulu. Opsi yang D, improve. Improve ini artinya ditingkatkan, berarti bukan opsi yang D juga. Opsi yang E, strengthen. Strengthen ini artinya diperkuat. Jadi bukan opsi yang E juga. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu change, memiliki arti yang sama dengan transform, yaitu artinya adalah berubah atau mengubah. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. The word light-headed in line 7 means, jadi kata light-headed di baris 7 itu berarti, oke, baris 7 di sini ya, kita baca dulu. The signs of disorder include a fast heartbeat, sweaty hand, difficulty breathing, and light-headed feeling. Jadi, tanda-tanda gangguan itu termasuk detak jantung yang cepat, kemudian ada sweaty hand atau tangan berkeringat, ada difficulty breathing atau kesulitan bernafas, dan yang terakhir adalah a light-headed feeling atau perasaan pusing. Nah, light-headed ini artinya pusing ya. Berarti kita cari nih dari opsi jawaban manakah yang memiliki arti yang sama dengan kata light-headed atau pusing. Apakah opsi yang A, sedih? Ini bukan. Opsi yang B, dizzy. Dizzy ini artinya pusing. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang B. Opsi yang C, excited. Excited ini artinya bersemangat, berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, sorrowful. Sorrowful ini artinya sedih, berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, distressed. Distressed ini artinya tertekan, berarti bukan opsi yang E juga. Jadi, opsi yang paling tepat di soal nomor 4 ini adalah opsi yang B, yaitu dizzy. Dizzy memiliki arti yang sama dengan light-headed, yaitu pusing. Oke, untuk soal seperti ini, untuk materi kali ini, materi reference dan sinonim cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.